Puji nama Tuhan, selamat sore, Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Siap menyembah Tuhan sore hari ini? Siap memuji dan memuliakan Tuhan hari ini? Haleluya, mari kami berdiri bersama. Mari kasih tos di samping kiri kananmu, boleh salam. Apa kabar? Tuhan Yesus luar biasa. Engkau orang-orang yang diberkati Tuhan.
Menjadi kekuatan pada sore malam hari ini, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema
kehidupan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini berfirman-Lah di dalam kehidupan kami. Karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga sudah siap untuk menjadi pelaku dari firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semuanya baik? Semuanya sehat? Puji Tuhan saudara. Katakan kanan kirinya, saya sehat walafiat. Amin. Nah saudara, hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Kami para hamba-hamba Tuhan yang ada di JKI Tanjung Priok ini saudara, kami baru tiba tadi pagi ya, 4:30 pagi. Kami dari retreat sinode saudara, ada sidang sinode JKI. Puji Tuhan saudara, semuanya berangkat selamat, pulang juga dengan selamat saudara. Jadi pergi gemuk, pulang tambah gemuk saudara. Haleluya. Kenapa? Karena di sana semua sudah tersedia dan tinggal makan saja sudah. Artinya apa? Ini adalah berkat Tuhan. Saya berdoa kalau ada acara-acara sinode kembali saudara, Bapak Ibu bisa ikut juga. Amin. Tapi bayar sendiri. Naik kereta sendiri. Itu terserah mau naik kereta, mau naik apa, pokoknya nyampe di sana aja. Haleluya. Nah saudara, ada satu tema yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kami, yaitu marilah kita saling mengasihi. Apa temanya? Marilah kita saling mengasihi. Katakan kanan kirinya. Sekali lagi 1, 2, 3. Marilah kita saling mengasihi. Ngomongnya jangan kayak orang tegang. Namanya marilah kita saling mengasihi, ada senyumannya lah. Ya sekali lagi ya 1, 2, 3. Amin. Ini tema besarnya saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, apa katanya? Sebab lalu orang yang mengasihi itu berasal dari Allah, dan orang yang mengasihi itu tentunya dia mengenal karakter Bapaknya. Dia mengenal karakter Tuhannya saudara. Makanya orang Kristen itu nggak boleh berantem saudara. Ya kalau berantem dikit boleh lah. Ada dikitnya. Tapi udah gitu perbaikan lagi gitu saudara. Betul ya? Yes. Amin. Amin. Nah saudara, ini yang harus kita pahami baik-baik. Marilah kita saling mengasihi saudara. Next. Nah ini tema besarnya. Kemarin kita retreat di sana saudara. Puji Tuhan, dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 saudara, kita dari sana. Amin. Banyak hal yang kami dapatkan, dan apa yang saya dapatkan dan apa yang kami dapatkan inilah yang saya akan berikan kepada saudara, supaya saudara juga tahu apa sih yang didapatkan di sana saudara. Puji Tuhan. Next. Manusia adalah makhluk sosial. Kita ditakdirkan untuk hidup saling membutuhkan dan dibutuhkan, betul ya? Kayak ada anak kecil di sini, ada si El sama Dean.
waktu melahirkan kan pasti butuh orang. Siapa di sini yang pernah melahirkan anaknya? Yang pernah melahirkan anaknya? Saya Pak. Butuh orang kan? Betul ya? Nggak mungkin tuh anak beramacel sendiri, saudara. Butuh dokter, butuh suaminya untuk ada di sampingnya memberikan kekuatan, lalu butuh orang-orang yang dekat sama dia, saudara. Betul, saudara? Kenapa? Karena manusia itu saling membutuhkan. Lalu dari kecil anak ini kan nggak langsung bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berlari-lari, nggak mungkin. Tiba-tiba langsung bisa makan, lalu bisa nyanyi, haleluya. Ini semua butuh proses dan semuanya saling membutuhkan, saudara. Betul ya? Dibutuhkan manusia sebagai dia orang pribadi yang menolong dia, saudara. Lalu diajarlah bagaimana cara makan, lalu diajarlah bagaimana cara berbicara, diajarlah bagaimana cara berjalan, saudara. Diajarlah bagaimana cara dia berlari sampai dia dewasa, dia mandiri. Pada waktu dia mandiri, dia juga butuh seorang teman hidup. Amin. Seorang pasangan hidup yang diharapkan olehnya, saudara. Aku mau punya suami seperti ini, begini. Kriterianya banyak sekali, saudara. Lalu yang wanita juga gitu, ya kan? Yang laki-laki juga begitu. Aku juga mau punya istri yang begini modelnya. Ada punya kriteria dan itu saling membutuhkan. Dan ketika sudah mulai nih ada pernikahan, itu juga membutuhkan orang-orang kan. Nggak mungkin dia datang sendirian, datang ke pendeta. Pak pendeta, mau kawin. Berduaan dalam, Pak pendeta mau kawin. Terus, ya kawinin. Pokoknya nggak mau lah, pokoknya pemberkatan nikah langsung, pemberkatan kawin. Lo nggak bisa begitu. Mana orang tuanya? Betul, saudara? Ya. Amin. Ini saling membutuhkan. Dibutuhkan dan membutuhkan. Nggak mungkin worship leader sendirian nyanyi-nyanyi tanpa pemusik, tanpa singer, saudara. Betul? Nggak mungkin juga saya sendirian di sini ngomong tanpa manusia di depan saya ini. Ngomong sama bangku gitu kan. Kamu diberkati, gila lama-lama. Ngomong sama bangku. Saya butuh manusia-manusia untuk mendengarkan apa kata Tuhan hari ini. Amin. Amin. Dan saudara juga butuh, saudara. Makanya setiap jemaat ketika ada masalah, kan larinya ke gembalanya atau ke ketua konselnya, betul ya? Mau jam 1 ke, mau jam 2 pagi ke, telepon. Pak Jakaria, aku sakit, terus doain. Nanti Pak Jakaria sampai sana udah sembuh. Apanya yang sakit, Bu? Udah sehat. Lo kok bisa? Nah, Pak Jakaria kayaknya seneng. Itu dibutuhkan kedatangan saudara, betul ya? Pak Sanders, dateng dong, aku sakit. Sakit apa, Bu? Pilek. Bawa minyak goreng. Udah sering, artinya gini, saudara. Apapun itu, saudara, setiap manusia saling membutuhkan dan dibutuhkan. Amin. Setiap orang membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Next. Sejatinya manusia diciptakan Tuhan untuk saling membutuhkan, saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi, dan saling melengkapi. Bukan saling bermusuhan atau bukan saling menghujat, saudara, tapi saling melengkapi. Oh, ini kekurangannya begini, aku lengkapi. Kekurangan kita diperlengkapi oleh sahabat-sahabat kita, saudara. Amin. Setiap kita punya kekurangan dan setiap kita punya kelebihan. Apalagi di dalam konteks suami istri, pasti ada sebuah kekurangan dan sebuah kelebihan. Kekurangan suami itu ditutup oleh kelebihan si istrinya. Betul, saudara? Ya. Kekurangan istri itu ditutup oleh kelebihan si suaminya, saudara. Nggak mungkin mereka berjalan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena sudah dipersatukan. Next. Dalam hal kasih, Tuhan Yesus bukan sekedar mengajarkan dan memerintahkan para pengikutnya untuk saling mengasihi, tapi Dia sendiri yang turun menjadi teladan bagi kita semua, saudara.
bagaimana cara mengasihi manusia, bagaimana cara mencintai manusia. Tuhan sudah kasih contoh yang terbaik. Tinggal kita nih mau ngejalanin atau enggak, saudara. Ada teladan-teladan yang baik. Bagaimana ketika Tuhan menghadapi orang gila. Betul, saudara? Pernah kan Tuhan Yesus menghadapi orang gila? Bagaimana Tuhan pada waktu Yesus menghadapi musuh. Perempuan Samaria dengan orang Yahudi itu tidak boleh bersatu, saudara. Kenapa? Ini saling bermusuhan, turun-temurun, saudara. Yang satu menganggap kafir, yang satu juga menganggapnya dia kafir. Ya dua-duanya kafir-kafir. Karena saling mengkafir-kafirkan, saudara. Makanya Samaria sama orang Yahudi itu gak bakalan bisa menyatu. Tapi Yesus mengajarkan bagaimana kita mendatangi musuh kita dengan kasih, saudara. Ada teladan yang baik, saudara. Amin. Bagaimana seorang anak mengasihi bapaknya, bagaimana seorang bapak mengasihi anak-anaknya, bagaimana seorang gembala mengasihi domba-dombanya, bagaimana domba-dombanya mengerti isi hati gembalanya dan mengerti suara dari gembalanya. Itu sudah diajarkan sama Tuhan. Tinggal kita mau ikutin apa yang Tuhan ajarkan atau enggak, saudara. Tergantung dari kita semua. Amin. Jadi ini yang harus kita perhatikan baik-baik, saudara. Next. 1 Yohanes 4 ayat 7 ini menjadi nas pembimbing kita, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah. Kata-kata marilah ini adalah kata perintah, kata ajakan, saudara. Kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang punya kasih itu dia tahu banget, aku lahir dari surga. Amin. Dan aku mengenal karakter Bapakku yang di surga itu, saudara. Karena kasih itu bagian dari karakter Kristus. Amin. Buah Roh Kudus salah satunya apa? Ada berapa buah Roh Kudus? 9. Pertama apa? Jadi pulang balik. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kemakmuran, kemurahan. Yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, ke-9, diri, saudara. Diawali dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Orang yang memiliki kasih Kristus, dia pasti bisa menguasai dirinya. Amin, saudara. Jadi ini maksudnya, kata marilah adalah kata ajakan dan merupakan kata perintah. Next. Dalam hal kasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang 3 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada 3 perkataan penting yang harus kita pelajari bersama, saudara, tentang kita semua. Karena ini berbicara bagaimana Tuhan mengajar kita. Sampai di atas kayu salib pun Dia mengajarkan kepada kita, saudara, bagaimana nilai-nilai hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. 3 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Segala sesuatu dimulai dari keluarga. Next. Ini yang pertama, saudara. Bagaimana Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi keluarga. Karena segala sesuatunya dimulai dari keluarga. Manusia di luar jelek itu keluarganya memang jelek, saudara. Manusia yang di luarnya bagus memang keluarganya bagus. Karakternya bagus karena dimulai dari keluarga yang punya karakter bagus juga, saudara. Amin. Yesus itu memulai semuanya dari keluarga. Katakan begini, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Siapa nama ibunya? Maria. Maria apa? Maria aja. Ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Namanya siapa? Maria. Dan di samping ibunya ada saudara ibunya. Namanya siapa? Maria. Maria ini siapa? Istri Klopas. Dan yang ketiga ada. Jadi di sini ada berapa Maria? 3. Ada 3.
saudara, puji Tuhan. Triple M. Maria, Maria, dan Maria. Kemana murid-murid laki-lakinya? Saya nggak tahu. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya, siapa murid yang dikasihnya? Maria Magdalena. Di sampingnya berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu," apa katanya? Inilah anakmu. Inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, apa katanya? Inilah ibumu. Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mengajarkan, ini anakmu. Ngajarin kepada murid-muridnya, ini ibumu. Ini berbicara apa? Family. Bagaimana Tuhan mengasihi family. Bagaimana Tuhan mengasihi keluarga. Dari kitab Kejadian 1, di kitab Kejadian, Tuhan mengajarkan tentang keluarga. Adam dan Hawa, saudara. Ini berbicara tentang keluarga. Amin. Jangan sampai apa yang kejadian di dalam kehidupan Adam dan Hawa itu terjadi juga sama kita. Udah tahu Hawa itu berbuat dosa, Adam diam saja. Di mana Adam berada pada waktu Hawa mengambil buah itu, saudara? Bersamanya. Dan dia mendiamkan saja. Di mana posisi Adam? Bersama Hawa. Bersama Hawa. Di sisi mana? Samping. Di samping kanan atau samping kiri? Nggak peduli mau samping kanan samping kiri, pokoknya dia ada di sampingnya. Dan dia tahu Adam melihat Hawa mau berbuat dosa dan akhirnya berbuat dosa, dan dosa itu dibagikan kepada Adam. Artinya berbagi dosa. Sebagai pasangan hidup yang benar dan kudus, udah tahu suaminya berbuat dosa, ya ditegur dong. Nggak boleh, ini dosa. Udah tahu istrinya berbuat dosa, ya ditegur dong. Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena ini dosa. Betul, saudara? Artinya apa? Saling menjaga, saling melengkapi, saudara. Nah, ini yang dibutuhkan oleh sebuah keluarga, bahwa kita saling menjaga keluarga kita dengan baik. Kenapa? Segala sesuatunya dari keluarga. Minggu kemarin terakhir di bulan Juni ini berbicara keluarga juga, betul ya? Nggak tahunya di sinode sana, waktu kami sidang sinode bicara juga masalah keluarga. Artinya apa ini, saudara? Penting. Ini adalah sesuatu yang penting, saudara. Setiap kita pasti punya keluarga. Siapa di sini yang punya keluarga? Nggak mungkin saudara hidupnya sebatang kara gitu kan. Pasti ada saudara semua. Saudara punya family yang mungkin saudara juga gak kenal, saudara, betul? Nah, Yesus atau Tuhan mengajarkan kepada kita. Dia bilang begini, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya, dia ngomong, "Ibu, inilah anakmu." Ibu, inilah anakmu. Lalu ngomong kepada murid-muridnya, "Murid-murid, inilah ibumu." Kenapa? Ini kita keluarga. Amin. Kita memang bukan saudara. Kita memang bukan sedaging, saudara. Bukan satu suku, bukan keluarga. Tapi di dalam Yesus, kita bisa ngomong, ini adalah sahabat. Pak Sanders itu adalah saudara. Pak Sanders itu adalah sahabatku. Pak Jakaria adalah sahabatku dan saudara. Saudara semua adalah saudara di dalam Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Mau pedang, nggak bisa. Pergumulan, nggak bisa memisahkan kita dari Tuhan, saudara. Kita tetap menjadi satu di dalam keluarga. Makanya ada nyanyiannya kan? Bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Terus? Selalu samanya mengasihi. Amin. Ini yang luar biasa, saudara. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Ibu, inilah anakmu.
Ya kan? Dia ngomong kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Walaupun nggak sedarah, nggak sedaging, tapi dia katakan inilah ibumu. Ini bicara masalah keluarga, sudah. Next. Dari Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27 ini Yesus sudah mengajarkan atau memberikan pesan penting kepada murid-muridnya bahwa hal yang paling utama tentang kasih atau mengasihi adalah kasih itu dimulai dari keluarga. Mulai dari orang tua ke anak-anak, dari anak-anak kepada orang tua, saudara. Saya kepada bapak saya, saudara. Lalu Risha kepada saya. Kemudian apalagi ketika anak itu sudah mulai menikah, saudara, kasih itu dimulai dari keluarga, pasangan suami istri. Amin. Siapa di sini yang datang sebagai suami istri? Saya, Pak. Oke, angkat tangannya ya. Yang datang bawa suaminya ada di sini. Oh, luar biasa nih wanita-wanita hebat ini. Coba wanita-wanita hebat yang bawa suaminya, ke tempat ini, saudara. Haleluya. Yang bawa istrinya ke tempat ini ada. Wow, yang tadinya istrinya nggak mau datang terus diseret-seret ada. Dimulai dari keluarga. Hidup dalam keluarga sejatinya merupakan sebuah gak gampang, saudara, membangun sebuah keluarga, betul? Harus ada kesehatian, harus ada kolaborasi dalam satu kesatuan, dalam unity, harus ada kolaborasi, saudara. Ada kerjasama yang baik. Selama tidak ada kerjasama yang baik, tidak akan pernah tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Haleluya. Saya pulang dari tadi pagi retreat, kami memang istirahat sebentar, lalu sekitar jam 10-an kami bangun, lalu kami bagi tugas. Istri saya nyuci, saya nyapu rumah, beres-beres rumah semuanya, saya bersihkan rumah, saudara. Ini ada kerjasama yang baik. Tepat jam 2 semuanya sudah diselesaikan dengan baik. Istri saya sudah cuci baju, saya sudah nyapu rumah, udah bersih. Jadi kami datang nanti tinggal tidur, istirahat. Saya memang selalu bekerja sama dengan istri saya seperti itu, saudara. Karena saya membangun satu contoh, satu teladan kepada anak-anak saya. Begini loh kalau jadi suami istri. Tidak ada pembantu memang. Dalam rumah saya tidak ada pembantu. Ya, kamilah yang kadang-kadang jadi pembantu itu sendiri. Untuk apa? Untuk rumah, supaya rumah itu bersih, saudara. Amin. Jadi ya pakaian-pakaian yang kami pakai semuanya sudah bersih, sudah dicuci. Tugas saya besok apa? Gosok. Karena sejatinya hidup dalam keluarga itu sebuah perjuangan. Nggak segampang yang kita pikirkan. Aduh, nanti kalau mau jadi suami enak, makan, suapin. Nggak begitu, saudara. Itu namanya orang sakit. Betul? Coba lihat orang sakit, nggak mampu untuk gapin makanan ke mulutnya, saudara. Semuanya butuh disuapin lah. Aduh, jangan sampai kayak kita orang sehat seperti orang sakit, saudara. Jadi belum lagi bicara karakter yang harus disatukan. Makanya saya selalu bilang pada waktu saya bimbingan pranikah, bimbingan pranikah, saya selalu bilang begini. Sebuah membangun rumah tangga adalah sebuah bunuh diri. Kenapa? Karena nggak segampang apa yang kita pikirkan. Kalaupun ada tulisan-tulisan selamat menjalani hidup baru, terus selamat berbahagia gitu ya. Gigi berbahagia. Itu perjuangan, saudara. Perjuangan menyatukan visi, misi, kegerakan, dan apa yang mau kita capai ke depan itu harus perjuangan, saudara. Kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa suami, dan kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa istri. Pasti ada kolaborasi. Nah, kita gimana ini kalau begini-begini, mas? Menurut mama bagaimana gitu kan? Nanti kalau bikin keputusan sendiri, istrinya marah. Lu gila nih, gue jangan apa? Amin. Dan nggak ada, gitu saudara. Ketika istrinya ngambil keputusan sendiri, suaminya
suami, makanya dia butuh mendeklarasikan dirinya. Saya ini suamimu. Waduh, haleluya. Di sini nggak ada yang begitu modelnya. Ada Pak, di rumah ada. Di rumah ada. Karena di gereja anak semua. Di gereja suami istrinya baik-baik. Di dalam rumah tangga kita nggak tahu apa yang terjadi. Ngeliat muka istrinya, buset deh, udah kayak apa? Bawa-bawanya udah bosan aja gitu, saudara. Makanya saudara, makanya pernikahan itu butuh komitmen dan kesetiaan tingkat tinggi. Amin. Gak sembarangan, saudara. Aku bosan sama istri gua kawin sini lah, cari yang lain, gua ceraiin lah. Gak bisa kayak gitu. Dalam pernikahan Kristen gak bisa begitu, saudara. Betul ya? Coba kalau bisa kayak gitu tuh pernikahan Kristen, ya masing-masing nih laki udah punya bini berapa gitu kan? Ya, minimal 10 lah. Minimal 10. Kenapa? Karena membosankan. Tidur dia, bangun dia, siang dia, sore dia, malam dia, mau mandi dia, habis mandi dia, mau makan dia, habis makan dia. Semuanya tentang dia. Capek gitu kan? Saudara begitu? Enggak Pak, enggak. Oh, begitu. Oke. Sejatinya hidup merupakan sebuah perjuangan. Setiap kita di tengah keluarga masing-masing mungkin menghadapi tantangan, baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Saudara, ada tantangan-tantangan. Dan tantangan itu kita harus hadapi bersama, dan kita menjadi keluarga yang penuh dengan kemenangan, keluarga yang penuh dengan terobosan, saudara. Jangan menjadi keluarga yang kalah. Ya sudahlah, emang kita mau keluarga kayak begini, harus mau diapain lagi? Udah nggak usah dipaksa, udah biarin aja kayak gini. Udah miskin, yang udah miskin aja. Harus bangkit dong, saudara. Harus mengalami terobosan. Katakan amin. Amin. Next. Bagi banyak orang, keluarga dapat menjadi tempat untuk menemukan kekuatan serta penerimaan. Katakan amin. Amin. Keluargamu adalah kekuatanmu. Amin. Istrimu adalah home, rumah. Makanya perbedaan antara home sama house, artinya tetap sama-sama rumah, tapi perbedaannya apa? Kalau home itu berbicara yang di dalam. Kalau house itu cuma berbicara tentang bangunannya, fisiknya, saudara. Betul, saudara? My wife is my home. Di sini coba suami ada? Suami ada? Ada Pak? Nah, coba ngomong sama istrinya. Agak bahasa Inggris dikit lah. Jangan ngomong already register, jangan. My wife is my home. Coba 1, 2, 3. My wife. Bukan my wife. Ya agak keseleo. Coba, para suami ada, para suami? Ada. Oke. Jadi para suami ngomong begini sama istrinya, my wife is my home. Ayo 1, 2, 3. My wife is my home. Ya udahlah, pokoknya istriku ada. Namanya juga tidak Manado. Oke lah. Next. Banyak tekanan di dalam rumah tangga, saudara. Ya. Jadi situasi membuat diri kita merasa tidak nyaman, bahkan tertekan. Bagaimana dengan keluarga saudara? Semuanya aman? Tidak ada rasa tertekan? Adam. Adam ada. Kadang ada, Ada. kadang ada juga. Ada. Ya. Jadi kalau keluarga saudara, saudara merasa tertekan, kadang ada, kadang juga ada. Jadi artinya tertekan. Apakah keluargamu adalah surgamu? Keluargamu adalah surga. Amin. Nah, itu yang keluarga Cemara nyanyi gimana? Oh ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. oke. Biasa nonton berarti. Jadi apakah keluargamu adalah
harus tetap kudus. Itu sebabnya keluarga kita disebut keluarga surgawi kita, saudara. Keluarga surgawi. Kenapa? Dari luar sana kita tidak membawa api asing ke dalam keluarga kita. Kita tidak membawa hal-hal yang tidak kudus dalam keluarga kita, saudara. Tetap menjaga kekudusan rumah tangga kita. Siapa di sini suami istri sekali lagi angkat tangannya? Ya, siap. Punya tempat tidur? Punya. Tempat tidur khusus? Ya. Maksudnya tempat tidur nggak rame-rame gitu? Iya. Tempat tidur khusus di mana kita tuh bercengkrama dengan istri dan suami? Ya. Oke. Artinya itu tempat rahasia kita. Tempat tidur itu harus kudus. Nggak boleh nggak kudus, saudara. Amin. Amin. Kamar yang menjadi tempat rahasia kita. Kalau istri lagi marah, kita bawa ke kamar, saudara. Sini. Kalau berkurang durja itu, nggak apa-apa, saudara. Di dalam rumah tangga kita perlu ada tempat, the secret place, atau the dwelling place, saudara. Tempat yang sangat rahasia di mana kita tuh bisa curhat, bisa mencurahkan isi hati kita, bisa kesel, bisa mencurahkan semua beban di hati kita kepada pasangan kita, saudara. Ada tempatnya, saudara? Ada. Itu adalah kamar kita. Harus tetap kudus. Makanya keluarga kita adalah surga kita. Kenapa? Karena kita tidak membawa api asing dari luar sana. Kita tetap membawa api Roh Kudus. Amin. Api suci dari surga itu tetap ada di dalam keluarga kita, saudara. Amin. Jadi harus jaga kekudusan tempat tidur kita. Amin, saudara. Amin. Nggak boleh nggak kudus tempat tidur itu, saudara. Kenapa? Karena itu adalah tempat rahasia kita. Kalau tempat rahasia kita udah nggak kudus, berarti iblis sudah memporak-porandakan keluarga kita, saudara. Ingat, ada kutuk keturunan, itu bahaya sekali. Sampai 4 keturunan itu menjadi terus, saudara. Ini kalau nggak diputuskan, berbahaya. Makanya imam yang tidak baik akan turun ke bawahnya. Suami yang tidak baik akan turun kepada anak-anak. Istri yang tidak baik akan turun kepada anak-anaknya, saudara. Makanya segala pohon itu dikenal dari buahnya. Pohon baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang nggak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik, saudara. Makanya kita hari-hari ini bisa cek and recheck. Kenapa aku seperti ini? Apakah ada di atasku modelnya seperti aku seperti ini sehingga aku terimpartasi seperti ini? Itu kita harus cek ke atas kita, saudara. Oh, aku kawin lagi, kawin cerai. Masalahnya di mana ini? Aku sudah kenal Tuhan Yesus. Kenapa terjadi perceraian lagi? Ayo kita naik ke atas lagi. Cek and recheck nenek moyang kita, saudara. Cek and recheck siapa-siapa yang ada di atas kita, pendahulu kita. Apakah kehidupannya seperti itu dan belum diputuskan, saudara. Amin. Amin. Jadi ini yang harus kita pahami baik-baik. Apakah keluargamu adalah surgamu atau keluargamu adalah nerakamu? Tiap hari berantem, bawanya bawa api neraka. Itu, saudara. Jadi usahakan keluargaku adalah surga. Amin. Dan kita menjadi keluarga-keluarga surgawi. Amin. Next. Tuhan membangun sebuah keluarga, katakan amin. Amin. Iblis menghancurkan keluarga. Kenapa? Segala sesuatu dimulai dari keluarga. Tuhan membangun sebuah keluarga yang baik. Peliharalah dan kuasailah bumi ini. Itu yang Tuhan inginkan. Diberikan mandat kepada keluarga demi keluarga. Tapi iblis datang mengaborsi mandat itu supaya manusia itu lemah. Manusia itu menjadi bodoh, manusia itu menjadi kotor dengan dosa-dosanya, dan manusia itu tidak berdaya lagi, saudara. Kenapa? Banyak dosa. Dan iblis membuat dosa itu pada manusia, saudara. Dan manusia menerima dosa itu, saudara, dan mengaminkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis. Makanya iblis datang menghancurkan keluarga. Makanya hati-hati, saudara. Kalau keluarga sudah mulai cekcok, ribut, masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi
tambah besar, masalah tambah besar jadi wah, akhirnya ada Goliat di dalam rumah tangga kita. Ada raksasa besar yang siap menghancurkan keluarga kita, saudara. Kenapa? Karena iblis berusaha menghancurkan keluarga. Tuhan bilang apa, saudara? Next. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan bilang begini, saudara. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Dunamos. Ada ledakan di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita semua, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku mulai dari Yerusalem, dari keluarga dulu kita jadi saksi. Jangan sampai suami gua kayak gitu modelnya, ya elah istri gua kayak gitu modelnya, ya elah bapak gua begitu modelnya, ya elah anak-anak gua begitu modelnya. Jadi saksi-saksi Kristus, saudara. Dimulai dari keluarga kita, Yerusalem, baru keluar kepada Yudea. Habis dari Yudea ke Samaria. Yudea itu siapa? Tetangga-tetangga kita, saudara. Samaria adalah orang yang gak seiman sama kita, orang jauh, orang-orang yang gak seiman sama kita, orang Samaria. Kita harus jadi saksi-saksi Kristus di situ, saudara. Bagaimana kita mau jadi saksi Kristus di luar sana, saudara? Kalau dalam keluarga kita nggak jadi saksi Kristus. Saya pernah bilang begini, saudara. Injili dulu dirimu sebelum kau menginjili orang lain. Kabarkan kabar baik dulu dirimu ini sebelum kau mengabarkan kabar baik. Betul, saudara? Yes. Kalau kita nggak beres, bagaimana kita mau jadi saksi? Segala sesuatu dimulai dari keluarga, saudara. Yerusalem. Amen. Bagaimana keadaan Yerusalem hari-hari ini? Tetap jadi surga kah? Atau tetap jadi neraka? Next. Ini ada Mother Teresa, saudara. Apa bacanya di sini? If you want to change the world, go home and love your family. Tapi bacanya benar. Ulangi. If you want to change the world, go home and love your family. Oke. Sudah mulai lidahnya sudah mulai lemas ya. If you want to change the world, go home and love your family. Saudara tahu artinya? Tahu. Oke. Kalau kamu mau merubah dunia, pulanglah dan kasih keluargamu. Segala sesuatu dari keluarga, saudara. Kalau kita mau merubah segala sesuatu, dimulai dari keluarga. Itu kata Mother Teresa. Kalau kata Tuhan tadi, kalau Roh Kudus turun atasmu, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau engkau mau merubah dunia ini, pulanglah dan kasihilah keluargamu, saudara. Bagaimana kita mau merubah keluarga, mau merubah dunia ini, kalau keluarga kita juga nggak bisa kita rubah, saudara. Amin. Amin. Kalau pendeta, if you want to change the world, go home and love your family. Ya. Jadi kalau kamu mau merubah dunia ini, pulanglah, go home. Kemana pulang? Kepada keluargamu. Dan kasihilah keluargamu itu, saudara. Kenapa? Karena banyak hal penting itu dimulai dari keluarga. Betul, saudara? Ya. Tentang karakter Kristus itu dimulai dari keluarga. Tentang kerajinan itu dimulai dari keluarga. Tentang buah Roh Kudus itu dimulai dari keluarga, saudara. Makanya saya bilang begini sama anak-anak saya, gak usah ada kakak-kakak rohani-rohanian, bapak rohani, mama rohani, gak perlu bagi saya. Kenapa? Saya adalah kakak rohani, saya adalah bapak rohani. Jadi gak perlu cari tempat lain sana. Saya mau curhat sama siapa? Sama kakak rohani. Lah ada orang tuanya. Saya mengajarkan kepada anak saya begitu. Makanya anak saya nggak punya kakak rohani. Kenapa? Kakak rohaniku ada di sini tuh.
masih hidup tuh. Jadi kalau ada apa-apa mengenai apapun, mereka masih telepon. Maaf Pak, begini. Bagaimana jalan keluarnya? Itu yang namanya kakak rohani. Lalu saya bilang begini sama anak saya, apakah kamu mengenal? Sejauh mana kamu mengenal kakak rohanimu? Sejauh mana kamu mengenal dan melihat dia berdoa? Doa pagi kah? Doa malam kah? Doa puasa kah? Atau apakah kau kenal dia? Bagaimana cara dia membaca Alkitab? Kapan dia baca Alkitabnya? Jadwal dan ibadah pribadinya? Kenal? Bukan. Saya dikenal baik. Kapan saya baca Alkitab? Mereka tahu. Kapan saya berdoa? Mereka tahu. Ini yang namanya kakak rohani. Bapak rohani, saudara. Makanya saya gak punya bapak rohani, saudara. Bapak rohani saya, ya udah Yesus dalam Alkitab ini, saudara. Itulah yang saya lihat di situ. Bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus mendidik, itulah yang saya ikutin, saudara. Kenapa? Karena banyak orang punya bapak rohani, lalu bapak rohaninya acak adul hidupnya, kecewa. Akhirnya kamu ke gereja lagi. Kenapa? Mengagungkan bapak rohaninya, mendewa-dewakan bapak rohaninya. Apa yang kata bapak rohani? Itu adalah kata Tuhan Yesus. Bahaya kan kalau gitu, saudara. Semua kita masih manusia yang banyak dosa, saudara, banyak kesalahan yang kita selalu ikuti dalam permainan di dunia ini, saudara. Jadi usahakan semua keluarga, terutama bapak-bapak, ayah, bunda, ibu-ibu, itu harus menjadi bapak rohani yang baik, menjadi mama rohani yang baik untuk untuk anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa curhat sama orang tuanya sebagai bapak rohaniku dan sebagai mama rohaniku, saudara. Amin. Banyak hal yang penting dimulai dari keluarga, saudara. Amin, saudara. Jadi ini kita nggak tahu pada waktu bulan Juni terakhir saya ngomong tentang keluarga, nggak taunya di sana juga ngomong tentang keluarga. Kita nggak ngomong-ngomongan kok, nggak ada konek-konekan sama mereka, tapi inilah yang Tuhan lakukan. Next. Yang kedua, 3 perkataan Tuhan Yesus dari salib, pengampunan adalah solusi yang terbaik dan berkenan di hati Bapa. Pengampunan adalah solusi yang terbaik dan berkenan di hati Bapa. Next. Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa," apa katanya? "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian, dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Next. Apa yang harus kita lakukan terhadap musuh kita? Siapa di sini yang punya musuh? Ada? Ada. Yang punya musuh? Ada Pak. Ada. Ada nggak orang yang nyebelin? Ada Pak. Nyebelin banget. Ada. Ada nggak? Berkele banget orang. Ada. Ada. Pokoknya, nggak dia nyebelin. Ada. Jangan ketemu aja mukanya gitu. Ada. Oke. Berarti saudara punya musuh. Enggak. Musuhnya iblis. Oh, musuhnya iblis. Tapi kesel sama orang itu kan? Ya. Apa yang harus kita lakukan terhadap musuh kita? Mengasihi dan berdoa untuk musuh kita. Amin. Ini agak repot memang. Masa gue mau ngasihin musuh gue, enak aja musuh gue dikasih. Apalagi berdoa lagi untuk dia. Tuhan, berkati dia, berkati musuhku. Apa saja yang dilakukannya berhasil, sukses, dan selalu beruntung musuhku. Ada yang berdoa kayak gitu? Ada Pak. Ada? Ada. Disebutin namanya deh. Iya. Puji Tuhan. Itu dari hati. Dari hati Pak. Dalam nama Yesus, berkati musuhku itu. Begitu doanya. Itu namanya bentuk. Oh, sambil nangis. Musuhku banyak, dan banyak juga yang memusuhi aku. Aku nggak tahu apakah aku troublemaker atau history maker. Karena dari aku
Banyak sekali musuhnya. Si A musuhin aku, si B musuhin aku, si C musuhin aku. Lu yang bertobat. Bukan dia yang bertobat. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Haleluya, kagak tahu. Bukan mereka nggak tahu, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Nyakitin dulu kan? Kenapa bisa nyakitin? Introspeksi diri. Jadi saudara yang punya musuh, ingat-ingat, nanti sebentar perjamuan kudus, datangin musuhnya. Di sini nggak ada. Oh nggak ada ya, di sini orang banyak semua, sebutin namanya nanti. Kemudian next, mengampuni musuh kita. Bisa mengampuni? Bisa oleh Roh Kudus. Oke. Tuhan, aku mengampuni musuhku. Sudah dilakukan? Sudah. Sudah berdoa untuk musuhnya? Sudah. Sudah datangin musuhnya? Sudah. Sudah datangin musuhnya? Sudah. Oh berarti punya musuh dong? Iya. Oh nggak punya, saya nggak punya musuh Pak. Cuma orang itu ngeselin gitu kan? Ya kan dulu Pak, dulu. Oh, dulu ya, sekarang udah enggak ya? Enggak, bicara dulu. Sekarang itu baru. Ah. Oke, next. Matius 5 ayat 44 berkata seperti ini saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Kamu ini agak repot memang saudara. Udah nyebelin, menganiaya pula. Tapi kita harus berdoa untuk mereka. Gak boleh memusuhi mereka saudara. Kalau mereka memusuhi kita lalu kita juga memusuhi mereka, berarti nilai kita sama mereka saudara. Next. Apa arti mengampuni? Melupakan kesalahannya secara total. Jadi udah lupa, ya. Lalu tiba-tiba ada orang datang kepada kita, maafin gue ya. Emang lu salah apa sih? Iya kan gitu ya. Ini namanya udah mengampunin kan? Emang salah apa? Ya lu mau nyakitin lu gini-gini. Ih enggak, gue udah lupa apa yang lu lakukan terhadap gue. Itu mengampuni saudara. Bisa? Nah. Biasanya agak terpaksa loh. Ya berat soalnya Pak. Iya. Mengampuni itu artinya melupakan kesalahannya secara keseluruhannya, secara total. Jadi nggak ingat-ingat lagi saudara. Kemudian berhenti marah sama dia. Ya udah, kita udah gak boleh marah lagi sih. Betul saudara? Marah-marah boleh? Enggak. Marah boleh? Boleh. Kalau marah-marah? Enggak. Nggak boleh. Pagi marah, Siap. bangun tidur marah, siang marah, sore marah, malam marah, mau makan marah, habis makan marah. Itu udah gila itu sudah. Lalu arti mengampuni, melepaskan berkat dan tidak mengutuknya. Amin. Aku melepaskan berkat untuk musuhku itu, untuk orang yang nyebelin itu Tuhan. Aku melepaskan berkat untuknya. Dan aku tidak mengutukinya, saudara. Beda sama yang di sana kan. Pendekkan umurnya. Terus apa lagi itu? Dia biar dipecah. Sempitkan kuburnya. Hidupnya tidak diberkati. Lalu dia lewat pasnya, naik motor. Dalam nama Yesus jatuh. Ada yang kayak gitu saudara. Tapi di sini nggak ada. Di sini udah berubah semua. Nggak tahu berubah jadi apa. Next, apa arti mengampuni? Mengampuni itu tidak mempertahankan egosentris kita. Kita udah mengampuni ya sudah, kita lepaskan pengampunan itu aman bagi kita sudah. Kemudian membuktikan kedewasaan rohani kita. Orang yang dewasa rohani pasti bisa mengampuni dong. Yes. Saudara sudah mengampuni? Sudah. Jangan bisa nyanyi mengampuni lebih sungguh sambil nangis-nangis saudara, sambil peluk-pelukan di dalam gereja. Di luar gereja kesel banget gue tadi peluk-peluk dia. Turun harga diriku. Turun. Ngapain tadi gue minta maaf sama dia ya? Enggak sudah, kalau saudara sudah mengampuni ya sudah, lepaskan saja. Kita tidak lagi memikirkan harga diri kita atau bagaimana kita, enggak.
Pokoknya membuktikan kedewasaan rohani kita. Orang yang dewasa rohani, dia pasti bisa menerima segala kekurangan sahabatnya. Amin. Itu dewasa rohani. Kenapa? Karena masing-masing kita tidak ada yang sempurna. Betul, saudara? Orang yang dewasa rohani, dia bisa menerima segala kekurangan pasangannya, saudara. Jangan waktu pacaran mesranya minta ampun. Udah nikah, gak ada mesra-mesranya. Innalillah. Next. Menandakan bahwa kita adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, saudara. Amin. Amin. Saya percaya saudara tidak sombong semua di tempat ini. Amin. Tapi sedikit angkuh ada. Ada juga yang puji Tuhan. Menandakan bahwa kita adalah murid Kristus, bukan murid setan, saudara. Namanya murid Kristus, saling mengasihi, Amin. saling melengkapi, dan tidak mengutuki, tapi memberkati, saudara. Amin. Amin. Next. Arti mengampuni menandakan bahwa kita adalah orang yang kuat. Orang yang lemah tidak pernah bisa memaafkan dan mengampuni. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengampuni dan memaafkan segala kesalahan sahabatnya. Amin. Amin. Kenapa? Dia kuat mentalnya, saudara. Jangan mau enaknya aja, yang gak enak juga harus kita terima. Betul, saudara? Amin. Next. Mengampuni membawa kita ke surga. Berarti Pak, kalau kamu mengampuni gak masuk surga? Yes. Karena Alkitabnya bilang begitu, saudara. Ya. Apa kata Alkitab? Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 bilang begini, saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya masuk karena tidak ada pengampunan. Tuhan gak mengampuni kalau kita tidak mengampuni. Pernah doa Bapak kami? Tuhan ampuni segala dosaku seperti Kau juga mengampuni. Mengampuni mereka seperti Kau juga mengampuni dosa-dosa. Betul ya? Ya. Yang doa Bapak kami bilang, yang Tuhan ajarkan kepada kita, artinya apa? Kita harus mengampuni mereka. Kalau saudara mau masuk surga, mau terima berkat Tuhan, ampuni mereka. Amin. Kemudian next. Yang ketiga, perkataan Tuhan Yesus di kayu salib menjangkau dan mengasihi jiwa-jiwa berapapun harganya. Saudara, saya mau tanya, sudah berapa lama saudara jadi Kristen? Sudah berapa tahun saudara jadi Kristen? 2 tahun. Sudah puluhan tahun. Pertanyaannya, sudah berapa jiwa yang saudara sudah bawa kepada Kristus? Ini yang menjadi pertanyaan. Sudah berapa jiwa yang saudara bawa kepada Yesus? Sudah berapa jiwa yang saudara sudah baptis? Sudah berapa jiwa dari orang yang tidak mengenal Yesus saudara bawa kepada Yesus sehingga mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Sudah berapa jiwa? Kekristenan itu bukan masalah berapa lama jadi Kristen. Kekristenan itu bukan masalah berapa sering kita ke gereja. Kekristenan itu bukan masalah keturunan kita adalah keturunan pendeta, saudara. Tapi yang namanya kekristenan adalah berapa lama kita hidup di dalam Kristus, dan itu menentukan hidup kita dewasa rohani dan hidup kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Bukan masalah berapa lama kita jadi orang Kristennya, saudara, tapi berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Betul, saudara? Berapa orang yang sudah kita baptis, saudara? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Jangan, saya ini sudah 80 tahun jadi orang Kristen, terus masuk surga. Saya ini sudah 50 tahun jadi orang Kristen, saya sudah 60 tahun jadi orang Kristen, saya sudah 70 tahun jadi orang Kristen. Berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Itu masalahnya, saudara. Amin. Jadi nggak usah bangga-bangga, saya sudah lama loh jadi orang Kristen, saya sudah lama loh melayani. Berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Dari orang yang tadinya tidak mengenal Yesus, lalu kita bawa kepada Yesus, saudara. Berapa orang? Amin. Amin.
Ada yang bilang begini, Pak, saya sudah ada 100 orang yang saya baptis, Pak. Dari mana mereka? Orang AKBP. Terus, ya saya masukin ke gereja saya. Itu bukan menjangkau jiwa-jiwa. Lu ngerebut itu. Itu saudara. Jangan bangga, waduh Pak, puji Tuhan Pak, gereja saya mengalami penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Kok bisa? Yang tadinya 1 kali ibadah sekarang 6 kali ibadah. Wah, keren dong. Dari mana jiwa-jiwa mereka? Ya dari gereja sana Pak, atau gereja saya dari sana. Itu mutasi, bukan penuaian. Jadi kalau kita punya jemaat banyak, jangan bangga saudara. Dari mana mereka datang? Betul? Dan bagus saudara. Orang yang tadinya nggak punya agama, yang tidak kenal Yesus, datang ke gereja. Itu yang benar saudara. Amin? Amin. Next. Lukas 23 ayat 42 sampai dengan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Siapa mereka itu saudara? Orang yang ada di samping kiri Yesus, yang perampok itu saudara. Tapi dikasih Tuhan Yesus. Dia nggak milih-milih. Ih, lu perampok ngapain? Nggak jelas. Dulu lu mau hujat-hujat gua, sekarang udah disalib aja. Dia bilang begitu. Enggak, Yesus nggak mikirin kayak gitu. Makanya mengampuni adalah melupakan kesalahannya secara total. Next. Mengasihi jiwa-jiwa berarti kita siap berkorban. Karena orang yang melayani sesama itu berani berkorban saudara. Makanya prinsip penginjilan adalah jamah dulu perutnya, baru jamah hatinya. Katakan amin. Jangan tiba-tiba dia menginjili, waduh hatinya, perutnya nggak diperhatikan. Perut harus diperhatikan baik-baik saudara. Dia kenyangkah atau dia lapar? Kalau dia lapar, suara kita nggak didengar. Yang didengar adalah suara perut lebih besar daripada suara khotbahnya. Hari ini siapa yang lapar? Ada yang lapar di sini? Suara perutnya oke? Oke. Sip. Mengasihi jiwa-jiwa berarti siap berkorban, siap melayani, siap memikul salib, siap bayar harga, bahkan mati sekalipun untuk keselamatan mereka. Amin. Next. Mengasihi jiwa-jiwa karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Mengasihi jiwa-jiwa adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Berapa jiwa yang sudah kita bawa untuk Tuhan, saudara? Katakan amin. Next. Mengasihi jiwa-jiwa. Yesaya 33, 8 dan 9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi apa katanya? Tetapi apa di sini? Untuk bertanggung jawab atas nyawanya. Saudara tahu artinya itu? Siapa di sini yang punya teman orang Muslim? Ada? Orang Buddha? Ada. Orang Hindu? Ada. Orang Konghucu? Ada. Kalau saudara tidak menginjili mereka lalu mereka mati di dalam kesalahannya, Tuhan minta pertanggungan jawab atau saudara? Kalau kita udah kasih tahu dia yang nggak mau dengar. Nah, ayat 9 Tuh. belum dibaca tadi. Ayat 9. Tetapi coba ibu baca ayat 9-nya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya, aman kan? Aman. Oke, tenang hatinya. Sip. Tapi kalau dia tahu orang ini belum diinjili, belum dikasih kabar baik, belum diberitakan kabar baik, lalu dia mati, kita nggak nginjilin dia. Apa katanya di sini? 1, 2, 3. Aku akan menuntut pertanggungan jawab nyawa daripadamu. Tuhan minta pertanggung jawab.
Jadi jangan enak-enakan lo jadi orang Kristen lalu gak ngapa-ngapain. Harus ada buah yang harus kita hasilkan dari kekristenan kita, saudara. Amin. Oke, kesimpulannya apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan dan nggak mengasihi sesama, kita menjadi Kristen yang gagal total, saudara. Karena mengasihi adalah karakter Kristus. Tidak mengasihi berarti kita tidak memiliki karakter Kristus, saudara. Katakan amin. Jadi hari ini segala sesuatu itu dimulai dari keluarga, saudara. Amin. Karena banyak hal penting yang ada di dalam keluarga, saudara. Yang paling penting lagi, mengampuni adalah solusi yang terbaik dari segala hal yang ada di dunia ini, saudara. Di samping kita juga mengasihi jiwa-jiwa, tapi mengampuni itu adalah solusi, jalan keluar yang terbaik untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Amin. Amin. Selama kita tidak mengampuni dan selama kita tidak menjangkau jiwa-jiwa, maka Tuhan akan meminta pertanggungan jawab atas nyawa orang itu pada kita semua, saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi biar 3 hal ini menjadikan kekuatan bagi kita. Jangan sampai kita menjadi Kristen yang gagal total. Jadi jangan bangga bahwa Kristus, Yesus. Jangan bangga di situ, saudara. Kalau kita tidak mengasihi sesama dan kita juga tidak mengasihi Tuhan kita, maka kita menjadi Kristen yang gagal total, saudara. Amin. Kita akan memasuki perjamuan kudus, saudara. Kita persiapkan hati kita, saudara, untuk kita memasuki perjamuan kudus.
Semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan dari Tuhan sendiri yang dilakukan Tuhan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, saudara. Dari tahun demi tahun, hari demi hari, Tuhan terus mengiringi kita. Perjamuan kudus ini merupakan satu sakramen, artinya tanda dari sesuatu yang suci dan kudus, yang berdatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Asalkan setiap kita yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita melakukannya dengan cara yang benar. Artinya kita tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan kebencian, dan tidak menyimpan kedengkian di dalam hati kita. Saudara, mari kita merenungkan apa yang ada di dalam hati kita hari-hari ini, saudara. Yang ada di dalam pikiran kita. Apakah ada kebencian kah? Atau ada musuh, ada orang yang menyebalkan dalam hidup kita, saudara. Firman Tuhan katakan, ampuni mereka. Saya memberikan waktu kepada saudara untuk berdoa secara pribadi-pribadi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sedang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mengingatkan kami kembali Tuhan makna bagaimana kami harus saling mengasihi, saling melengkapi, saling mengayomi ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, sehingga kami mengalami terobosan demi terobosan ya Tuhan. Dan terobosan itu dimulai dari keluarga kami Tuhan. Terobosan itu dimulai dari keluarga kami, dimulai dari suami, dimulai dari istri, dimulai dari anak-anak kami ya Tuhan. Sehingga terobosan itu akan menjalar keluar ya Tuhan, menginfluence yang ada di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu jelas bagi kami. Terima kasih, biar kami saling mengasihi, saling mengayomi, dan saling melengkapi Bapa. Karena kami tidak mau menjadi Kristen yang gagal di dalam kekristenan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GKI Bethesda Tanjung Priok yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada sore hari ini. Gereja mengundang setiap jemaat bergabung untuk bertumbuh bersama dalam komunitas. Gereja menyediakan sarana yaitu komsel. Ada beberapa komsel yang sudah berjalan sekarang, yaitu Komsel Papangun setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh Bapak Jakaria Ginding. Yang kedua, Komsel Love Jesus setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh Bapak Sander Sampau. Yang ketiga, Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh KMW. Dan yang terakhir, Komsel PPW diadakan setiap bulan sekali pada hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh Ibu Yani. Dengan komunitas ini, gereja berharap jemaat dapat memiliki komunitas yang mendukung dan bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang dipimpin di dalam pelayanan baptisan, penyerahan anak, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit dan pelayanan kedukaan dapat menghubungi Bapak Jakaria Ginting atau pelayan Tuhan yang ada. Bagi jemaat yang rindu menabur, dapat mentransfer ke rekening GKI Bethesda Tanjung Priok dengan nomor BCA yaitu 0033221115 atas nama GKI Bethesda Tanjung Priok. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.